Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihim fid dharain amin. Qala an-Nakhai kanu yarawna annal masya ilal masjid fil lailatil muzlimah mujibun lil jannah. Imam An-Nakhai beliau berkata, beliau dawuh, kanu ada para salafun saleh ya rauna, mereka itu berpendapat annal masya, bahwasanya berjalan ilal masjid, menuju ke masjid, fil lailatil muzlimah, di malam hari yang gelap gulita. Artinya waktunya orang pada tidur, enak-enak turu, seseorang, orang-orang yang beliau di mana mereka itu berjalan menuju ke masjid, bukan tujuan pindah turu nang masjid, tapi tujuannya tidak lain hanya apa? Untuk beribadah kepada Allah ada di masjid, padahal orang-orang pada nyenyak tidur. Yang demikian ini nyatakan mujibun lil jannah, memberikan hak kepadanya untuk bisa masuk ke dalam surga. Mereka-mereka yang di malam harinya waktunya orang enak istirahat tidur, tapi bangun dan menyibukkan diri berangkat ke masjid, ibadah kepada Allah, sujud kepada Allah, yang demikian inilah termasuk yang memberikan, bisa menurunkan, mencurahkan rahmatnya Allah, bisa memberikan hak kepadanya untuk bisa mendapatkan tempat yang tinggi nanti ada dalam surga. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dilanjutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tazalul malaikatu, selalu terus menerus al malaikatu, para malaikatnya Allah, tusalli ala ahadikum, bersolawat atas salah satu di antara kalian. Solawat duki Allah niku rahmah. Kalau solawatnya duki malaikat Allah, lek malaikat solawat niku maknane istighfar, artine malaikat terus ndongakno, terus minta no ampunan, istighfar buat salah satu di antara kalian, madama, selama masih itu ahadukum fi mahallihi, ada di tempatnya itu ahadikum, alladzi, dimana sholat, bersolat itu ahadikum fihi, pada itu mahal, malam yuhdis au yatakallam, semenjak itu ahadukum tidak hadas ataukah tidak berbicara urusan dunia. Nih, kalau habis sholat ojo langsung lamcing. Sholate itu jangan langsung lamcing. Apa lamcing? Salam melencing. Mari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bus hilang wis. Kerja maneh. Habis sholat setelah munajat sama Allah, assalamualaikum, assalamualaikum, jangan langsung keluar dari masjid, lanjutkan dengan zikir. Jangan langsung bangkit dari tempat duduknya, lanjutkan dengan ibadah yang lainnya, zikir, wiritan dhisik, mari ngono ndonga. Nih katanya Rasulullah, malaikat itu terus menerus bersolawat, artinya jaluk no istighfar.
jalukno istighfar, pengampunan bagi salah satu di antara kalian setelah sholat gak langsung bangkit, gak langsung omong-omong urusan dunia, tapi omongane urusan zikir, ibadah, wiritan. Tiga yang boco wirid, tiga yang boco Al-Quran, tetap duduknya ada di tempatnya, nggak bangkit keluar dari masjid, tapi masih meneruskan ibadah yang lainnya dalam masjid. Wong koyok ngene iki sing bakalan oleh dungane para malaikat. Taqulu, para malaikat berkata, Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni lahu bagitu ahadukum, ampuni orang ini ya Allah, dia habis sholat gak langsung keluar tapi masih zikir kepadamu. Nih, ngelihat malaikat, ngelihat orang-orang yang semacam ini langsung memintakan ampunan, mendoakan, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati wong koyo ngene ya Allah. Didongakno ambek malaikat. Makane ya kalau sholat ojo langsung dunia nih sing diono. Kadang assalamualaikum, assalamualaikum. Waduh tokoku iku mau badine cuman sak mini. Sik kait salam teko sholat wis omongane urusan dunia. Ya, utawa langsung lancing salam wis iki akeh-akeh kadang Jumatan luwih parah. Kadang sing cepet-cepetan apa meneng musime bal-balan ya. Assalamualaikum, waalaikum, nutukno ndelok bal-balane langsung wis gak atik wiritan lali kabeh. Ya ini wong kok ngene enggak oleh istighfar teko malaikat, enggak ditungakno mbek malaikat. Sombong wong gak gelem njaluk, gak gelem ndonga nang Gusti Allah. Ya, dalam riwayat yang lain dinyatakan la tazalul malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallahu alladhi shalla fihi ma lam yakum au yuhdits. Dalam riwayat yang lain, selama enggak berdiri atau hadas, nih enggak berdiri keluar dari masjid, tetap ditungakno nang malaikat. Riwayat yang lainnya ada lagi, la yazalul abdul muslim, selalu seorang hamba yang muslim ini fi sholatin, dianggap di dalam sholat, artinya tetap oleh pahala sholat. Madama fi musallahu, selama dia ada di tempat sholatnya, dia ada di masjid, qaidan duduk, walayah bisuhu, dan tidak ada yang menahan dia untuk duduk, tetap diam ada di masjid, illa intidharus sholah, kecuali gawe ngenteni sholat jamaah. Ono wong teko mlebu masjid lungguh gawe apa tujuane, duduk gawe majelasan omong-omong tapi digawe ngenteni sholat jamaah. Loh, wong kaya ngene iki wiritan gawe ngenteni sholat jamaah, dihitung sama Allah mendapatkan pahala kaya DE ini terus dalam keadaan sholat, seperti orang yang terus dalam keadaan mengerjakan sholat. Nih main apa, menunggu dalam sholat aja, kalau tujuannya untuk sholat terhitung pahala sholat. Kalau tadi apa, setelahnya sholat yo ojo langsung metu, ojo langsung omong-omong urusan dunia, gawean zikir, gawean ibadah, sik kehitung pahala, didongakno karo malaikat. Nih ya, kalau sudah mau sholat tinggalan urusan dunia. Habis sholat ojo langsung moro langsung dunia nih sing dipikirno, wiritono dhisik sing sempurna. Wiritan ya iso dadi nyempurnakno salate, pahalane cek luwih sempurna, ojo nambah ditinggalno cuman urusan dunia. Nih makanya kadang ini ono wong sing salah, ndak cuma titik, kadang akeh wong sing salah ngerteni hadis.
Hadis apa? Nih Rasulullah pernah dawuh, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Rasulullah sampun dawuh, kerja berbuatlah untuk urusan duniamu seolah-olah kamu itu hidup selamanya. Iki kadang diarteni, loh kini kan dianggap koyo urip selamanya, berarti kebutuhan untuk hidup selamanya iku akeh. Lek akeh berarti kerjane kudu ngoyo, harus kerja terus untuk menghidupi kehidupan selamanya. Iki sing salah kaprah ngerti no hadis, nggak ngerti neng hadis. Maksudnya Kanjeng Nabi dawuh itu seperti apa? Ikmal kerja gawe urusan duniamu koyok okon urip selamanya. Lek urip selamanya opo waktune sik dawa. Kerjane nggak perlu ngoyo, menisi ono waktu maneh. Saiki kerja cukup gawe mangan saiki dino, misalkan cukup kalau dibuat makan rizkinya sekarang, wis cukup. Ibadahe sing ojo sampai kalah. Apa menisi urip maneh kok. Menisi urip maneh sik dawa. Lanjutno engkok maneh, lanjutno meneh maneh, ojo sampai ganggu nang ibadah. Tapi wa'mal li akhiratika, kerja berbuatlah untuk urusan akhiratmu, ibadahmu, ka'annaka tamutu ghada, koyok kon menikmati. Artine ojo ditunda. Ojo ditunda-tunda lek urusan ibadah. Lek wis wayahe salat ojo ditunda ndang kerjakno. Karena apa? Besok mati. Lek wong ngate mati ku ya apa? Wis divonis sampe dokter, meneh kon jam 12 awan mati. Kira-kira ya apa kepikirane? Ya Allah, aku gak duwe amal sian, tak salat tok wis dina iki. Lek ngerti kan mati lho, kok ngono. Ndak kira bakal ngakhirno nang sembayang, gak kira ngakhirno ibadahe tambah ngakek-ngakekno ibadah. Loh, kok ngene harusnya makna hadis. Lek urusan dunia gak perlu ngoyo. Meni si urip maneh, meni yo si ono rezekine maneh, lanjutno meni. Tapi lek urusan akhirat ibadah ojo ditunda. Ojo salat engko ae. Wiritan engko ae lek wis tuwek tak wiritan cekelan tas bedok. Iya lek nutuk sampai tuwek. Lek meneh mati ya apa? Nah, nih jangan sampai salah dalam mengartikan hadis. Kemudian dilanjutkan, wa qala Sa'id ibnul Musayyib, man jalasa fil masjid, barang siapa yang duduk ada di masjid, fa innama yujalisu rabbah, hanya saja dia itu sebenarnya duduk-duduknya di masjid itu adalah mengajak berbincang, artinya bersanding Rabbah dengan Tuhannya, ibadah kepada Allah Tuhannya dia. Fama haqquhu, maka enggak ada yang pantas, enggak ada yang dihai oleh itu man yaqulu untuk berkata illa khairon, kecuali kebaikan. Maksudnya apa? Masjid ini tempatnya ibadah. Ya, masjid ini menjadi rumahnya Allah, itu adalah tempatnya ibadah, bukan tempat untuk memperbincangkan urusan dunia. Nih, kadang wong teko nang masjid wis melbune enggak atik sunnah, enggak menggunakan kaki kanan, ono di jero masjid gak niat iktikaf. Lu sing diomong ana di masjid urusan dunya tok. Enggak ngomong urusan akhirat tapi cuman urusan dunia. Melbu masjid ngerombol sing diomongi apa? Kerjaanku, tukuku ngene, kon kerjane apa? Enggak ono urusan, ayo kita baca Quran bersama, tadarusan Al-Quran.
Enggak ngomong ayo zikir bareng-bareng. Enggak ono sing digawe ayo gawe pelajari kitab bareng. Urusane dunia. Masjid iki Baitullah, omahe Allah. Tempat sing layake cuma dibuat ibadah kepada Allah, duduk ngene majelasan. Duduk ngene ngobrol apa maneh iki kadang digawe rokokan ana ning jero masjid, hukume haram. Lu ono ustad iki rokokan ning jero masjid opo? Yo masih ustad kadang nggak ngerti. Masih ustad kadang nggak gelem ngamalno, haram hukume rokokan ning jero masjid, Pak. Masjid iku nggene ibadah. Nih, ada satu hadis Nabi sudah menggambarkan nanti di akhir zaman ini. Dikatakan dalam sabda Nabi, ya'ti fi akhir zaman nasun min ummati, akan datang di akhir zaman sekelompok orang dari umatku, katanya Kanjeng Nabi. Ya'tunal masajidah, mereka datang berbondong-bondong ke masjid. Datangi masjid cuma duduk urusan ibadah. Fayaquduna fiha hilakon. Mereka itu duduk ada di masjid membentuk kelompok-kelompok. Gerombol di kono, gerombol di kini, neng masjid kabeh. Cuma tujuane zikruhum dunya. Sing digawe zikire wiritane urusan dunya. Enggak wirid subhanallah, astagfirullah, enggak boco sholawat, tapi urusane tokomu ya opo, sawamu ya opo, panenmu wingi ake opo ndak, urusan dunia sing dadi wiritane. Wa hubbud dunya, dan kecintaan kepada dunia. Nih. Kemudian apa Rasulullah ndawuh, la tujalisuhum. Wong lek dapati, kalau kalian dapati orang-orang yang semacam ini, la tujalisuhum, ojo melu-melu lungguh ambek mereka, tinggalan wong koyo ngono. Ono gerompol urusane sing diwaca apa didelok, oh ngobrol masalah dunia. Iki kadang masjid digawe omong-omong wong wedok. Aku ayu yo. Masjid gawe ibadah tambah digawe maksiat nang Allah. Nih, dosane tambah gede. Sampean maksiat iku gede, tapi lek maksiate tambah di tempat Allah, tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah, tambah double dosane, Pak. Nih, kadang masjid delok nang dalan, deloki apa? Bukan dibuat zikir tapi iktikafi ngadepi nang dalan, delok wong wedok-wedok sing liwat. Ini masjid dadekno tempat maksiat, haram, dosa gede tambah kayak gini. Nih la tujalisuhum, ojo melu-melu, ojo nyedek nang kok ngono. Falaisa lahu walaisa lillahi bihim hajah. Sudah Allah wis daono perlu nih mana kayak ngono. Artinya apa? Tidak diperhatikan oleh Allah, tidak akan Allah turunkan rahmat kepada orang-orang yang semacam ini. Kenapa? Tidak menghormati syiarnya Allah, gak mengagungkan syiarnya Allah, tidak mengagungkan Baitullah. Dan dalam satu khobar dikatakan juga al-haditsu fil masjid. Ngobrol, omong-omong ada di dalam masjid, yakulul hasanati kama takulul bahimu al-hashisah. Ngobrol, omong-omong, maksudnya sing diomongno ya urusan dunia, duduk ibadah, bukan dibuat tadarus Al-Qur'an, bukan dibuat untuk zikir kepada Allah, bukan dibuat untuk mempelajari ajaran Allah, syariatnya Allah dan Rasulullah, tapi dibuat ngomong-ngomong urusan dunia ini. Ngobrol urusan dunia ada di masjid, yakulul hasanati, bisa memakan pada kebaikan atau pahala-pahala. Sebagaimana kama takulul bahaimu al-hasisa, sebagaimana hewan ternak memakan rumput. Sing duwe ternak deloken
bendinane entek pirang kebo sukete iku. Panganane entek pirang kebo bendinane. Rumput ibarat pahala buat kita. Yang setiap harinya bahkan terus dimakan, digerogoti oleh bahaim binatang ternak kita. Begitu juga lek wong ngobroli nang masjid, teko nang masjid cuman omong-omong urusan dunia, kebaikane oleh Allah dikurangi, dimusnahkan, dihapuskan koyok suket sing dipangan binatang ternak. Nih hati-hati mangane. Ya, masuk masjid ojo ono tujuan liya kecuali gawe ibadah nang Allah. Ojo ono tujuan liyane kecuali digawe ibadah, gawe zikir, gawe maca Quran, gawe niat iktikaf. Saiki tak takoki. Masjid ikan dikatakan Baitullah. Lek sampean duwe omah moro-moro ono wong teko main judi nang omahe sampean, kira-kira ngamuk apa ndak? Padahal sampean nyiapno omah iku adalah apa? Buat tamu-tamu mulia, tamu sing kiranya datang ke rumah dibuat ibadah omahnya. Lah kok teko misalkan digawe judi. Teko langsung notot gaplean. Kira-kira ngamuk apa ndak? Ini masjid ini tempatnya adalah untuk ibadah, nyedek nang Gusti Allah. Lah kok digawe maksiat, lah kok digawe urusan dunia, padahal Allah itu benci nang dunia. Ini loh. Ya apa kiranya bakal mendapatkan murkane Allah. Nah, makanya hati-hati. Ya, lek ndak ya ojo mlebu masjid, niatono lek panjenengan kate mlebu masjid, ojo ono niat liyane kecuali iktikaf, niat ibadah nang Gusti Allah. Ya. Kemudian ini ada dalam satu hadis qudsi. Dalam satu riwayat dinyatakan bahwasanya qala Allahu azza wa jalla fi ba'dil kutub. Gusti Allah Ta'ala ini pernah berfirman pada sebagian dari kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabinya. Allah pernah berfirman, pernah ngendiko, inna buyuti fi ardi al-masajidu. Rumah-rumahku ada di tanahku, ada di bumiku, ini adalah masjid-masjid. Wa inna zuwari fiha ummaruha. Dan sesungguhnya wong-wong sing ziarah, tamu-tamuneku, katanya Allah, tamu-tamuku ada di bumiku ini adalah wong-wong sing memakmurkan masjid. Makmurno urusan ibadah. Fatuba, mongko beruntung, mendapatkan satu keberuntungan yang besar, li abdin, bagi seorang hamba, tatoharo, di mana dia bersuci, fi baiti, ada di rumahnya itu abad, tsumma zaroni, lalu berangkat ke masjid ziarah nang aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wong teko oma bersuci nang masjid gawe ziarah nang aku. Maksudnya ziarah nih apa? Niate ndak ono maneh kecuali ibadah nang aku. Tsumma zarani fi baiti, ada di rumahku yaitu masjid. Fahakkun alal mazur, maka menjadi suatu kewajiban bagi wong sing diziarahi ayyukrima zairahu, untuk memuliakan orang yang datang berziarah kepadanya. Nih. Kayak tadi, kalau seandainya sampean punya rumah ditekani ono wong tamu nih ngurmati nang omahe sampean, nggak gawe macem-macem omahe sampean, kira-kira wong sing diziarahi tamu sing sopan koyo ngene iki ya apa? Pasti sopan pisan, pasti memuliakan. Oh iya, mari disukui sembarang kalir. Keimangan lek iso disuwe-suweno,
dikongkon suwe ana nang omahe. Apa? Tamune sopan. Gelem ngurmati nang sahibul bait sing duwe omah. Begitu juga Allah. Allah ini tempatnya, rumahnya Allah, dikatakan sebagai rumahnya Allah di masjid, di bumi-buminya Allah ini adalah masjid. Lek ana wong teko nang masjid ke niat ibadah, itu gak anggap ziarah nang Gusti Allah. Ziarahnya niatnya memang dibuat ibadah, dibuat mendekatkan diri kepada Allah. Lek wong koyok ngene, Allah pasti akan memuliakan dirinya. Lek kemuliaan dari Allah apa? Rahmatnya Allah bakal turun deras kepada orang tersebut. Ampunan Allah bakal diberikan kepada orang tersebut dan bakal Allah angkat derajatnya nanti ada di akhirat. Nih makanya masuk masjid jangan sampai ada urusan yang lainnya. Lihat bagaimana Nabi ngajarkan. Seandainya ada orang pernah satu saat orang datang ke masjid bukan niat ibadah tapi golek barang sing ilang. Golek barangnya ilang mlebu masjid. Kayak pengumuman. Masuk ke masjid tujuannya apa? Tujuannya sik dunia dodolan. Ana wong teko nang masjid tujuannya dodolan. Nabi ngajarno wong koyok ngene iki dongakno. Ya apa dongane? La rabahallahu tijaratak. Mudah-mudahan Allah ndak ngasih untung nang perdaganganmu. Lah ana wong ngene, gelem tuku ana di njero masjid. Sik noakno barange. Wong kok ngene dongakno. Iki sunnah kau Kanjeng Nabi. Wong kok ngono ndongakno. Apa dongane? La rabahallahu tijaratak. Mudah-mudahan Allah ndak ngasih untung, kei rugi kon. Lah wong ilangan golek nang masjid, mudah-mudahan Allah tidak menemukan, tidak memberikan barangmu yang hilang. Mudah-mudahan terus tetap hilangnya kon, cek kapok kon. Apa masjid kayak tempatnya ibadah, lah kok digawe urusan dunia. Paham ya? Nah, ini. Nih, makanya masjid ini termasuk sebagai satu syiarnya Allah. Perkara-perkara yang menjadi syiar, apa yang diagungkan oleh Allah menjadi syiarnya Allah, itu patut juga untuk dan menjadi kewajiban bagi kita untuk mengagungkan. Itu yang menjadi nilai keimanan kita kepada Allah. Lihat bagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Orang-orang yang mengagungkan syiarnya Allah, termasuk dari syiar Allah ya masjid-masjid. Wong sing ngagungno masjid, ya pengagungno masjid, gedekno bangunane tok ndak. Ngapi-ngapi bangunane ndak. Tapi memakmurkan masjid, memposisikan masjid sesuai tujuan masjid, yaitu apa? Sebagai rumah Allah patutnya hanya dibuat ibadah kepada Allah. Fa innaha min taqwal qulub. Itu adalah termasuk ketakwaan hati, iman. Termasuk ukuran tolak ukur kadar keimanan seseorang. Wong le imani sempurna akan semakin mengagungkan apa yang diagungkan Allah dan Rasulullah. Wong le gak iso ngagungno, ini tandane iman ini lemah. Nih, iso introspeksi diri. Kira-kira ya apa benderane masjid? Oh iya tak kayak ngobrol tok aku. Tak kayak urusan dunia di tok. Lah, nih perlu untuk dirubah, berarti keimanan kita masih kurang. Yang perlu untuk diperbaiki, perlu untuk ditingkatkan iman kita, sehingga dengan apa?
dengan mengagungkan apa yang menjadi syiar-syiarnya Allah, mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah dan diagungkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.